Nah, di video kali ini saya kedatangan unit PCP lagi ya. Unitnya Predator. Ini masalahnya dia akurasinya ngacak. Jadi awal-awal beli ini akurasinya bagus katanya, pas berselang lama kesini kesininya dia akurasinya ngacak. Pas saya coba tes, bener ngacak teman-teman, pakai mimis yang biasa dipakai kan, ini pakai cocok itu JBS flat itu cocok, tapi ketika kesini kesininya dia tidak cocok seperti itu, jadi akurasinya ngacak. Pas saya tes, saya tembak-tembakan, ternyata bener akurasinya ngacak, tapi ketika saya dengarkan bunyinya, jadi pas bunyi saya tembakan itu dia bunyinya beda-beda. Jadi kadang keras, kadang pelan, seperti itu. Terus di teleskop juga kadang pas perkenaannya, kadang naik, kadang turun malah sampai 2 dot, drop banget seperti itu ya. Saya kencangkan pun powernya, bukannya dia malah kencang atau perkenaannya nambah ke atas, malah dia drop ke bawah. Jadi powernya itu beda-beda suaranya pas waktu ditembakkan. Nah, kalau sudah beda-beda seperti itu suara tembakannya, terdengar tidak sama ya, kadang kencang kadang pelan seperti itu, terus suaranya juga agak pecah. Nah seperti itu, apalagi akurasinya. Jadi dari suara tembakan saja sudah berbeda-beda, apalagi akurasinya seperti itu. Nah untuk masalah seperti ini biasanya ada 4 faktor ya. Yang pertama, setahu saya, nanti teman-teman boleh menambahkan kalau misalkan ada lagi permasalahan yang lainnya, tapi setahu saya itu ada 4 faktor. Yang pertama itu mimis biasanya kalau memang mimis lokal itu kan dia OD-nya kadang ada yang 4,5, ada yang 4,6, malah ada yang 4,8 seperti itu untuk mimis lokal. Nah ketika dimasukkan ke dalam laras, kalau si mimisnya itu pas 4,5, biasanya dia bunyinya emang agak keras, karena kan si mimis tidak terlalu sesak di alur laras ya. Tapi ketika memakai mimis dengan kaliber, ternyata pas diukur itu 4,8, dia biasanya agak sesak ke laras, terus bunyinya memang agak beda. Nah di akurasi pun biasanya mimis yang terlalu sesak di alur itu biasanya perkenannya agak turun. Nah karena yang saya pakai buat tes kemarin itu adalah JBS flat. JBS flat itu kurang lebih seragam lah untuk OD-nya ya, untuk kalibernya. Dia untuk kepalanya itu 4,5, untuk roknya itu 4,7. Nah itu kan kalau roknya kan karena tidak keras, jadi harusnya sama. Pas waktu ditembakkan itu bunyi harusnya sama, karena dia ukurannya tidak begitu apa ya, tidak begitu berbeda-beda, artinya hampir sama lah seperti itu untuk kalibernya. Nah saya simpulkan untuk masalah mimis sepertinya tidak. Dan untuk yang kedua itu permasalahannya ada di per hammer. Nah ditakutkan per hammernya itu kadang bengkok, atau untuk apa, elastisitas si pernya kadang dia bermasalah. Nah nanti kita akan cek ya. Untuk masalah yang selanjutnya, yang ketiga itu biasanya di perpalapnya kadang bengkok seperti itu. Jadi pas waktu di apa, palep dihentak itu pernya itu tidak mengembang dan apa ya, tidak maju mundur sesuai arahnya seperti itu. Kalau pernya bengkoknya kan, kalau per itu bengkok dihentak itu dia kadang mundur itu agak apa ya, bahasa saya plian-plian seperti itu, apa kayak miring-miring seperti itu, bengkak-bengkok si pernya itu ya. Nah yang terakhir, masalah yang keempat biasanya ada di teflon palep. Biasanya teflon palepnya jebol. Jadi antara si teflon dan aspalepnya itu biasanya ada longgar. Nah itu beberapa masalah yang biasanya terjadi jika senapan itu pas waktu ditembak suaranya berbeda-beda. Oke, untuk menyimpulkannya, untuk tahu permasalahan benarnya ya, kita buka unitnya. Pertama yang kita buka, karena mimis sudah saya pastikan tidak bermasalah karena ya pakai JBS. Saya lihat nanti per hammernya. Oke, per hammernya dulu ya. Coba saya tembak-tembakan dulu ya. Suaranya beda teman-teman. Saya tembak. Coba dengarkan ya. 1,
kedua beda ya. Tembak lagi 3 agak keras, yang tadi yang kedua agak pelan. Tembak lagi, nah itu ya 4, suaranya beda-beda. Nah oke. Untuk yang kedua mungkin yang saya akan bongkar itu, yang saya lihat itu per hammer ya, karena per hammer itu dia tidak harus mengosongkan angin yang ada di tabung. Oke, kita buka dulu ya. Pertama kita buka teleskopnya. Nah, ini teleskopnya. Bautnya baut kawin. Beda. Ini stainless, ini besi. Oke, kita buka dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang punya unit Predator, pas mau apa mencopot ini ya, adapter aspopor, maaf, itu biasanya baut yang ini. Nah, ini baut apa seat lever, biasanya dia menusuk ke sini. Nah, ke rumah ini ya. Jadi jangan teman-teman langsung diputar. Kalau langsung diputar nanti kalah. Nanti ininya rusak adapternya. Nah, dari sini dulu ya. Biasanya dia menancap ke sini. Oke. Segini cukup ya. Oke, kita putar. Nah, itu dia baru bisa berputar. Nah, itu ada lubang ya. Nah, ini. Nah, lubang ini dari baut dia menancap ke sini. Kalau teman-teman putar paksa, baut ini tidak dikendorkan terlebih dahulu, nah, biasanya rusak yang di sini. Bisa jadi nanti dol, dratnya habis seperti itu, haus. Nah, ini ya. Nah, untuk per hammernya dia tidak bermasalah, dia lurus, tidak bengkok ya. Ini masih per lokal. Nah, berarti untuk masalah yang kedua dari per hammer, dia tidak bermasalah, dia tidak bengkok, dia pegasnya normal juga. Berarti ini tidak bermasalah teman-teman. Berarti masalahnya mungkin ada di per palep atau si palepnya. Oke, kita buka ya. Nah, untuk teman-teman yang mau membuka rumah valve, jadi jika penanganan masalahnya itu ada di valve, berarti valve itu kan dia ada hubungannya dengan penampungan angin, maka si angin yang ada di botol itu harus dinolkan dulu, artinya harus dikosongkan ya. Untuk mengosongkan angin biasanya saya dari Cooper, saya pakai ini ya. Ini kunci pas 12 mili. Untuk Mini Cooper itu rata-rata 12 mili. Oke, kita nolkan ya. Turun. Oke, sambil menunggu anginnya habis, kita copot karet dulu ya. Karena yang kita akan buka ini kan, ini menghalangi. Ya, untuk membuka terombong, biasanya terombong itu kita cek ya, ada yang memang dia cuma dilepas begitu saja, ada yang sistem berat di sini teman-teman. Nah, kalau yang ini karena tidak bisa ditarik, di sini juga tidak ada baut ya. Nah, ini tidak bisa ditarik, berarti biasanya sistem berat. Kita putar ya, kita putar. Nah, ini sistem berat ya, jadi teman-teman jangan langsung melepasnya seperti itu kalau sistem berat, karena dia tidak akan tercabut. Kalau tercabut biasanya teflon untuk di sela-sela terombong ini, nah biasanya jebol kalau teman-teman langsung tarik. Jadi caranya diputar seperti ini. Nah, baru kita tarik. Nah, betul kan? Ini sistemnya berat ya. Jadi
setengah derat untuk yang keserombong. Nah ini kan derat. Nah itu ya. Dan setengahnya lagi dia untuk peredam. Seperti itu. Jadi kalau ditarik paksa biasanya jebol nanti yang ring teflonnya itu. Oke, kita copot larasnya ya. Nah, untuk baut larasnya dia ada 3 sebenarnya. Yang ini kayaknya ke ini, yang ke peninggi teleskop itu. Oke, baut depan agak kecil, baut yang belakang agak gede. Nah itu ya. Oke, kita copot dulu. Ini single shootnya putih. Kita lepas larasnya ya. Nah, ini untuk larasnya. Oh, alurnya kasar ya. Oh, alurnya terlihat kasar. Oke. Kita copot, terus pastikan angin itu kosong. Nah, kita nanti sekalian cek seal ini ya. Teman-teman sedot saja ujung yang ini. Nanti kalau lidahnya menempel di lubang ini, itu berarti seal itu aman, seal yang di dalam cooler. Coba saya sedot ya. Nah ini aman. Tidak ada kerusakan di sini. Takutnya nanti pas waktu mengisi dia bocor dari sini. Kita capek-capek mompa, tertawanya dari bocor dari situ kan. Wah, botolnya dingin ya. Ini normal, teman-teman tidak usah takut. Biasa kompresi udara kayak seperti ini kan. Nah, manometer kosong. Oke, kita akan buka di valve-nya. Masalahnya biasanya ada di per valve atau di valve-nya, teflon valve-nya itu biasanya kendor. Nah, ini karena sistem lubang jadi enak ini. Kita tinggal pakai as seperti ini atau kunci L. Nah, selanjutnya tinggal putar pakai tangan. Rata-rata unit predator itu ya hampir sama seperti ini predator yang sekarang itu. Untuk apa? Valve-nya itu seperti ini untuk rumah valve-nya ya. Nah, sekalian kalau bongkar-bongkar seperti ini, teman-teman nanti cek seal-seal seperti itu. Kalau memang ada aus atau rusak nanti tinggal diganti. Jadi sekalian dibongkar, sekalian perawatan seperti itu ya. Oke, ini rumah valve-nya. Saya mundurkan. Kita lihat per valve-nya dan valve-nya. Nah, ini pernya ya. Nah, ini. Oh, seal valve-nya terbawa. Tidak masalah. Nah, ini ya. Untuk per valve-nya dia tidak masalah. Nah, ini sesak mantap. Nah, dia tidak bengkok. Nah, biasanya ada di teflon valve. Coba kita lihat ya. Nah, ini benar ternyata. Dia teflon valve-nya ada renggang. Coba saya agak ke sini ya, yang agak terang. Nah, ini teman-teman. Nah, di situ ada renggang tuh. Nah, itu. Antara as valve dan teflon valve itu dia renggang tuh. Nah, itu ya. Jadi dia tidak rapat, teman-teman. Nah, itu. Nah, yang seperti ini biasanya, nah si as itu dia tuh gerak dia asnya. Nah, itu ya, oblak seperti itu. Nih, coba saya tekan ke sini ya. Nah, dia renggang tuh kan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, itu renggang tuh. Jadi dia tidak press. Nah, kasusnya seperti ini. Biasanya valve-nya itu pas waktu dihentak, si as itu dia lurus, cuma si teflon valve itu dia bengkak-bengkok. Kadang seperti ini, kadang seperti ini, seperti itu. Nah, kelihatan ya. Ini bengkok kan. Asnya agak nunduk ke bawah kan. Nah, itu. Itu ya. Coba saya arahin ke situ. Harusnya ke atas nih. Nah, itu kan. Teflonnya lurus, asnya ke atas. Ini saya bengkokkan ke bawah.
Nah itu asnya agak kenunduk ke bawah ya. Nah ini bermasalah teflonnya seperti ini. Jadi ketika dihentak, si teflon itu dia tidak apa ya, tidak mengikuti lurusnya as seperti itu. Jadi pas waktu dihentak hammer, si teflon itu kadang seperti ini, kadang seperti ini, seperti itu. Nah teflon yang seperti ini harus diganti teman-teman. Nah biasanya untuk kejadian kenapa teflon itu bisa renggang seperti ini dengan asnya, itu pertama dia ujung ini dia agak dia tidak lurus. Nah seperti ini, tidak datar ya, dia agak melenceng. Nah ini dia tidak datar ya. Nah, biasanya pas waktu menggerinda atau apa menghaluskan ujungnya dia tidak lurus dan dia tidak rata seperti ini, dia tuh kan agak melenceng. Jadi pas waktu dihentak itu karena satu sudut yang agak lancip, biasanya sudut ini dia terlalu memakan beban besar. Jadi kalau kita tekan, kita pukul pakai hammer misalkan ditembakkan, karena sebelah sini yang agak, karena sebelah atas yang agak tajam, biasanya sebelah sini yang kemakan, jadi sebelah sini tidak, seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman pas waktu ganti palep baru ini agak diratakan, didatarkan ya supaya datar. Jadi pas waktu hammer memukul dia rata, mendapatkan pukulan yang rata. Terus yang kedua itu biasanya permasalahannya kenapa palep itu seperti ini ya, antara as dan palep itu ada agak renggang, itu biasanya untuk settingan palep-palep yang panjang. Nah umumnya atau yang paling enak itu valve yang keluar itu, yang keluar di chamber, valve yang keluar ujung asnya itu antara 3,5 sampai 5 mili itu sudah enak ya. Jadi jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang juga rawan seperti itu. Dia rawan bengkok nanti si asnya. Maksudnya bengkok itu dia jebol dari ini, dari teflonnya itu renggang tuh. Ada renggang itu ya. Harusnya kan tidak ya, dia rapat. Nah, permasalahan yang ketiga biasanya memang si asnya itu pas dari si pengrajinnya atau tokonya atau si pengrajinnya lah, dia buatnya kurang terlalu dalam pas waktu membenamkan si asnya ya. Dia tidak terlalu dalam karena segini. Nah, itu rawan oblak ininya, asnya ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari si pengrajinnya, dia tidak buat lubangnya itu dia terlalu besar dari asnya, seperti itu. Bisa jadi cak mesinnya yang tidak presisi, akhirnya pakai bor 2,8, akhirnya jadinya 3. Akhirnya pas waktu dimasukkan as 3 mili dia tetap pasti ada renggang seperti itu. Dan biasanya untuk ngebor lubang untuk as yang ke teflon itu kan biasanya 2,8 ya untuk mata bornya. Memang untuk mata bor yang tidak umum tapi ada 2,8 mili. Nah oke, palepnya saya ganti ya. Saya ganti dengan yang baru. Nah ini. Nah untuk yang baru itu dia rapat teman-teman. Nah ini. Nah itu ya. Nah ini masih bekas bubutan. Nah kita ganti ya. Nanti asnya kita samakan. Karena untuk powernya ini sudah bagus. Ini as bawaannya K0, panjangnya segini ya, panjangnya 42,2. Oke, kita akan potong ini 4,2 ya, berarti segini. Nah nanti teman-teman ini tandai pakai pulpen atau pakai spidol. Nah nanti dipotong supaya panjangnya sesuai. Nanti ujungnya ini dirapihkan, didatarkan, jangan sampai seperti ini ya, dia tidak datar, dia agak melenceng seperti itu. Oke, langsung next jadinya saja ya, karena videonya ini sudah panjang banget. Nah ini untuk palepnya ya. Nah ini untuk palep bawaannya yang tadi renggang itu. Nah saya ganti dengan valve yang ini saja ya. Nah ini asnya 3,2. Kenapa saya tidak pakai yang ini? Ini 3 mili juga asnya untuk OD nya. Saya ukur. Ini untuk bawaannya dia 3 mili. 0 ya. 3 mili.
Nah, saya ganti dengan yang ini 3,2. Nah, itu dia 3,2. Nah, kenapa saya pakai as yang 3,2? Karena ketika saya masukkan as yang 3 mili, tadinya kan saya mau pakai ini ke dalam sini. Nah, ternyata dia untuk dudukan as palep yang ada di chamber, dia ternyata lebih longgar daripada 3 mili. Jadi pas waktu saya masukkan, dia agak longgar, teman-teman. Nah, itu. Nah, itu agak longgar ya. Tuh. Nah, seperti ini juga bisa menyebabkan si as itu dia pas waktu dipukul lama-kelamaan dia renggang. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, saya ganti biasanya as yang ukurannya 3,2. Di online shop banyak kok yang jual. Asnya ini ukuran 3,2. Sebenarnya kejadiannya ya jarang sekali ya, tapi emang agak sering juga saya mendapatkan kasus seperti ini. Jadi si senapan itu dia rumah untuk asnya yang di dalam, dia dudukannya itu bukan 3 mili, dia lebih dari 3 mili, kadang 3,2. Biasanya kan untuk chamber-chamber yang seperti ini yang apa, non CNC ya, artinya bukan full CNC, dia biasanya pas waktu pengeboran ini dia pakai mata bor 3 mili, cuma kadang mesin bornya atau si cak bornya itu kadang ada toleransi 0,1 mili. Nah, kalau pas itu biasanya kalau misalkan si mesin caknya itu ada toleransi, misalkan entah itu 0,5 mili seperti itu kan. Jadi ketika pas waktu di bor, nah hasil lubang borannya itu tidak akan persis mata bor 3 mili. Pasti ada toleransi, dia agak gede sedikit lubang di sini. Nah, itu juga nanti kalau si asnya oblak, dia pas waktu dihentak dia tidak presisi seperti ini ya pas waktu mundur itu palep. Karena dia ada jeda lubang seperti ini. Nah, di dalam ini sini ya. Makanya saya ganti yang 4 mili 3,2, maaf. Nah, untuk seal palepnya juga jangan lupa dipasang. Nah, dia dipasang di sini ya. Ini untuk seal aspalepnya dia ukuran 005. 005 itu untuk grendel senapan uklik kode 25 ya. Seperti Sob Garuda, Barta Klasik seperti itu. Nah, ini agak cacat ya. Nanti saya ganti. Karena kalau tidak dipasang, biasanya nanti pas waktu ditembakkan ada angin yang keluar lewat sela-sela sini atau sela-sela di bawah trigger di sini. Nah, ini saya ganti dulu ya. Nah, ini ya, ini yang bawaannya dia sudah cacat. Nah, kita ganti pakai yang ini. Untuk bahannya yang NBR 70 saja. Maaf, jatuh. Ini ya. Oke, kita masukkan. Untuk memasukkannya, kalau saya biasanya seal dulu. Nah, nanti didudukan dulu di dudukannya. Nah, kalau sudah, nanti baru pasang palepnya. Nah, ini palepnya. Untuk palepnya dia sistem derat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Banyak kok di marketplace yang jual. Nah, untuk pemasangan per palep dia harus klop ke sini ya. Nah, ini agak menderat seperti ini. Dia agak maksa. Nah, jadi menduduk sempurna ya. Jangan sampai longgar. Nah, ini tidak jatuh. Kalau longgar juga bermasalah nanti. Si palep pas waktu dihentak dia kadang miring-miring juga kalau si pernya ini tidak presisi ke ini ya, kedudukan palepnya. Oke, kita pasang. Pas waktu masang palep dia agak diputar ya. Nah, seperti ini. Jadi supaya si ujung palep itu dia tidak langsung menabrak ke seal yang ini sehingga dia mengakibatkan cacat. Kalau diputar, dimasukkan sambil diputar kan dia klop langsung masuk ke lubangnya ya. Nah, ini. Nah, pakai yang 3 mili 3,2 maaf asnya. Nah, dia enak ya. Presisi, tidak jatuh. Oke, kita pasang ini ya. Tutup palep. Untuk sealnya dia masih aman, jadi tidak perlu diganti.
Oke, ini tadi sudah saya pasang ya untuk kopernya, dikencangkan, ini tidak bermasalah. Oke, tinggal kita pompa. Nah, ini sudah diisi ya, angin 2300 PSI. Oke, kita rangkai, kita masukkan per palapnya ya, maaf, per hammer. Oke, ini kalau pernya tidak bisa dimasukkan, teman-teman nanti netralkan dulu, takutnya dalam posisi ngokang seperti ini. Kalau posisi ngokang kan per terlalu banyak yang keluar, jadi susah pas waktu mau masukkan ini adapternya ini ya. Jadi netralkan dulu. Nah, ini kan agak pendek pernya jadinya, baru dimasukkan. Nah, lebih gampang kan. Oke, kita baut, kita putar, sistemnya derat. Nah, ini sesak. Nah, pastikan lurus ya antara lubang yang baut ini ke lubang yang tadi itu yang di dalam. Oke. Biasanya ciri lurusnya pas waktu dibaut dia tidak menabrak si baut ini. Oke. Nah, ini ya. Dan ya, untuk mengencangkan baut ini jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti si chamber ini dia akan menghimpit si dleper. Akhirnya si dleper ini agak keras pas waktu membuka dan menutupnya seperti ini ya, karena si chambernya ini dia menghimpit ini gara-gara ketekan sama baut. Jadi si baut ini jangan terkencang, jangan, tapi kendor juga jangan. Jadi asal enak aja klapnya. Kalau misalkan ini masih keras pas waktu ngebuka itu, berarti ini terlalu kencang, nanti teman-teman kendorkan saja. Nah, ini pas, enak, beres ya. Oke. Oke, pasang laras ya. Oke, kita pasang laras ya. Nah, ini lurus ya. Pasang baut. Pastikan antara transfer dan yang ada di laras dan di chamber itu lurus ya. Oke, kita kencangkan. Nah, tinggal baut yang belakang. Kencangkan juga. Oke. Kita tes bunyinya ya. Nah, itu ya. Bunyinya cetek. Enak bunyinya. Dengarkan. Oh, mantap. Bunyinya cetek. Ini kalau dikasih peredam nanti bunyinya cetung, cetung. Nah, ini mantap. Ini power masih bisa dikencangkan lagi. Coba ya. Oh, cetek. Ya, kita pasang serombong. Nah, serombongnya berlubang ya. Ini dari sananya mungkin. Teman-teman kalau yang tahu fungsinya apa bisa sharing ya. Kenapa bisa kayak seperti itu. Nah, karena ini sistemnya derat jadi diputar cara pemasangannya.
Nah ini kan, nah ini sesak. Nah si logo predatornya ini supaya ada di kanan dan kiri. Nah oke, pas. Kita lihat yang ini ya, dia dudukannya pas apa tidak. Oke, pas ya. Tuh, ada titik putih. Karena kalau kita si serombongnya ini tidak pas, nanti ada titik baru kalau kita mengencangkan baut asal itu. Nanti kebanyakan titik di ininya, di serombongnya. Nah, kita usahakan harus pas. Oke. Kita lanjut tes akurasi ya. Nah, ini teleskopnya sudah saya pasang ya. Kita akan tes menggunakan Mimis JBS Flat. Nah, ini untuk plastiknya memang saya ganti yang model flip seperti ini supaya bisa ditutup. Nah, kita akan tes di jarak. Nah, ini saya akan nembak di sini ya. Kita akan tes di sana. Nah, di sini tes di sana ya. Kurang lebih jarak ya 20 meteran lah, 25. Oke, saya zoom dulu. Nah, kita akan menembak ke titik yang merah ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, itu. Oke. Tembakan pertama masuk. Oke, tembakan kedua isi Mimis dulu. Saya tidak pakai magazin jadi agak lama. Masuk lagi. Kita tembakan ketiga. Masuk ya, tapi dia agak pecah, namanya bata. Kalau kita tembak dia agak pecah menyamping. Kita tembak lagi, itu pas itu dekong. Nah, masuk lagi. Nah, itu sampai titik tembakan terakhir lah. Tembakan terakhir. Udah ya, akurasi sudah beres. Terus dia bunyi juga ini apa, cenderung sudah sama. Nah, itu ya. Nah, ini unitnya. Mimis pakai GPS. Tadi 5 tembakan. Start di 23. Sekarang berapa? 23, kurang sedikit ya menguranginya. Nah, tidak sampai 2,5, tapi sudah dapat 5 kali shoot. Oke, ini sudah beres. Kita akan kembalikan ke pemiliknya. Oke, terima kasih.